Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang memperhatikanmu saat malam terlalu sunyi? Pernahkah kamu mencium bau aneh, padahal tidak ada apa-apa di sekitarmu? Di channel ini, kita tidak hanya bercerita tentang hantu. Kita membongkar perjanjian. Kita membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Karena tidak semua pesugihan memberi kekayaan. Sebagian menagih jiwa. Tempat kisah-kisah gelap menjadi nyata. Matikan lampu, gunakan headset, dan pastikan kamu tidak sendirian. Karena setelah cerita ini dimulai, tidak semua orang bisa tidur dengan tenang. Di sebuah kota kecil di Kalimantan Barat, berdiri sebuah gedung walet berwarna abu-abu kusam. Tingginya 5 lantai. Tidak ada jendela besar. Hanya lubang-lubang kecil tempat burung keluar masuk. Gedung itu milik Pak Rudi. Dulu, orang-orang mengenal Pak Rudi sebagai pria biasa. Hidupnya sederhana, bahkan sempat terlilit utang karena usaha kayunya bangkrut. Rumahnya hampir disita bank. Tapi semua berubah dalam waktu 1 tahun. Gedung walet miliknya tiba-tiba menghasilkan panen sarang yang luar biasa banyak. Bahkan lebih banyak dari gedung-gedung walet yang sudah berdiri 10 tahun. Padahal gedung itu baru beroperasi 8 bulan. Awalnya, orang-orang menganggap Pak Rudi hanya beruntung. Tapi keberuntungan itu terasa terlalu sempurna. Malam pertama yang janggal. Doni, salah satu pekerja panen walet, pertama kali merasa ada yang aneh. Malam itu ia diminta Pak Rudi mengecek speaker pemanggil burung di lantai 5. Biasanya pekerjaan dilakukan pagi hari, tapi malam itu Pak Rudi memaksa. "Sekarang saja, jangan besok," kata Pak Rudi dengan wajah tegang. Gedung walet itu gelap, hanya lampu kecil berwarna merah redup yang menyala di setiap lantai. Saat Doni menaiki tangga kayu menuju lantai 5, ia mulai mencium bau aneh. Bau amis, seperti darah. Ia berhenti sejenak. Paling tikus mati, gumamnya mencoba tenang. Namun saat sampai di lantai 5, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di sudut ruangan ada baskom hitam besar. Di dalamnya cairan merah pekat, belum kering. Dan di atas baskom itu tergantung kain putih kecil yang meneteskan sisa cairan. Doni mundur perlahan. Tiba-tiba, suara kepakan walet terdengar sangat keras, tidak seperti biasanya. Burung-burung itu berputar cepat di dalam ruangan, terlalu cepat, seolah-olah panik. Lampu merah berkedip, dan dari sudut gelap ruangan, Doni merasa ada yang berdiri. Seseorang atau sesuatu. Tinggi, hitam, tidak bergerak. "Pak," suara Doni gemetar. Tidak ada jawaban. Ketika ia menyalakan senter ponselnya, sudut itu kosong. Tapi baskom tadi sudah tidak ada. Hilang. Panen yang tak masuk akal. Seminggu kemudian, panen dilakukan. Hasilnya membuat semua orang terdiam. Sarang walet memenuhi hampir setiap papan, tebal dan besar. Bahkan ada yang berwarna kemerahan. "Ini bisa 2 kali lipat harga biasa," kata Doni pelan. Pak Rudi hanya senyum kecil, tapi senyumnya aneh. Datar, tidak ada rasa senang. Seolah itu memang sudah pasti terjadi. Masalah mulai muncul ketika salah satu pekerja baru, Arman, menolak naik ke lantai 5. "Saya dengar suara orang nangis di atas, Pak," katanya pucat. Pak Rudi marah besar. "Jangan macam-macam, itu cuma suara burung." "Tapi itu suara anak kecil, Pak." Tamparan keras melandap di pipi Arman. Semua pekerja terdiam. Pak Rudi tidak pernah seperti itu sebelumnya. Malam itu, Arman tetap dipaksa naik, dan ia tidak turun selama 1 jam. Ketika akhirnya turun, wajahnya kosong, matanya merah, dan ia terus menggumam pelan. "Jangan dikasih makan lagi, jangan dikasih makan lagi."
Keesokan harinya, Arman tidak masuk kerja. Kabar beredar bahwa ia sakit keras, demam tinggi dan mengigau sepanjang malam. Istri yang mulai curiga. Di rumah, istri Pak Rudi mulai merasakan perubahan. Suaminya kini sering keluar tengah malam. Bajunya kadang bernoda merah kecoklatan. Suatu malam ia mengikuti Pak Rudi diam-diam, dan ia melihat suaminya masuk ke gedung walet membawa kantong plastik hitam. Pintu ditutup dari dalam. Lampu lantai 5 menyala lebih terang dari biasanya. Dan dari luar gedung, terdengar suara seperti seseorang tertawa pelan. Bukan suara burung, bukan suara manusia biasa. Tawa itu berat dan panjang. Istri Pak Rudi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Pagi harinya, panen kembali dilakukan. Hasilnya lebih banyak lagi. Namun Doni menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di salah satu sarang paling besar, ada potongan kuku manusia kecil yang menempel di dalamnya. Dan sarang itu berwarna merah gelap. Doni menoleh ke arah tangga. Di atas sana, di lantai 5, sesuatu sedang mengawasi. Sepasang mata merah menyala di balik kegelapan, dan suara berbisik pelan terdengar. Panen belum selesai. Malam itu hujan turun deras. Langit seperti ditumpahkan ember raksasa. Petir menyambar berkali-kali, menerangi gedung walet milik Pak Rudi yang berdiri sendirian di ujung kota. Sejak kejadian potongan kuku di dalam sarang, Doni tidak bisa tidur tenang. Bayangan mata merah di lantai 5 terus muncul di pikirannya. Dan yang lebih mengganggu, Arman menghilang. Bukan sekedar tidak masuk kerja, ia benar-benar hilang. Rumahnya kosong, ponselnya tidak aktif, keluarganya tidak tahu keberadaannya. Pak Rudi hanya berkata singkat, dia berhenti. Tidak kuat kerja malam. Tapi Doni tahu itu bohong. Pintu yang mendadak terkunci. Besok paginya, Doni memberanikan diri naik ke lantai 5 lagi. Ia ingin memastikan tidak ada hal aneh sebelum panen berikutnya. Tangga kayu berderit pelan saat ia melangkah. Namun saat sampai di lantai 5, ia terdiam. Ada sesuatu yang berbeda. Biasanya lantai itu hanya ditutup pintu kayu biasa. Tapi sekarang ada gembok besar tergantung di luar. Gembok itu baru, masih mengkilap. Doni menyentuhnya. Dingin, terlalu dingin untuk ukuran besi yang terkena udara siang. Ia mencoba menggoyangnya. Terkunci rapat. Sejak kapan dikunci? Gumamnya. Padahal kemarin tidak ada gembok. Dan lebih anehnya, dari dalam ruangan terdengar suara. Bukan kepakan burung, bukan suara speaker, tapi suara seperti kuku menggores kayu. Krrrt, krrrt. Pelan, berulang. Doni mundur perlahan. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Digantikan bisikan sangat dekat di telinganya. Sudah waktunya. Doni terlonjak dan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tangga di belakangnya kosong. Konflik dengan Pak Rudi. Sore itu, Doni memberanikan diri bertanya Pak Rudi. Pak, kenapa lantai 5 dikunci? Pak Rudi yang sedang menghitung sarang langsung berhenti. Tatapannya berubah tajam. Itu bukan urusanmu. Tapi saya dengar suara di dalam, Pak. Pak Rudi berdiri mendadak. Suara kursinya bergeser kasar. Kamu mau kerja atau mau tahu terlalu banyak? Suasana hening. Pekerja lain pura-pura sibuk. Doni menahan diri. Tapi ia melihat sesuatu di tangan Pak Rudi. Luka gores panjang, masih baru, dan darahnya terlalu hitam. Istri yang tak tahan lagi. Di rumah, istri Pak Rudi akhirnya tidak tahan. Mas, kamu ini kenapa? Sejak punya gedung walet itu, kamu berubah. Suaranya bergetar. Pak Rudi diam. Setiap malam kamu keluar, bajumu bau amis. Anak kita sampai takut sama kamu. Pak Rudi menatap istrinya lama.
lalu tersenyum. Senyum yang sama seperti saat panen besar. Datar. Kita hampir miskin dulu. Kamu lupa? Itu bukan alasan. Ini demi keluarga. Demi keluarga atau demi sesuatu yang lain? Wajah Pak Rudi berubah tegang. Jangan ikut campur. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Gelap total. Di tengah gelap itu, terdengar suara kepakan burung, padahal mereka berada di dalam rumah. Istrinya memeluk anak mereka yang mulai menangis. Dan dari arah dapur, terdengar suara air menetes. Tetes, 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 seperti darah jatuh ke lantai. Saat listrik kembali menyala, tidak ada apa-apa di dapur. Tapi di lantai, ada jejak kaki kecil basah, menuju kamar anak mereka. Rahasia di balik gembok. Doni tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia kembali ke gedung walet. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Pak Rudi. Ia membawa lingkis kecil. Hujan gerimis membuat suasana semakin mencekam. Saat sampai di lantai 5, suara goresan itu terdengar lagi dari balik pintu. Krrr. Dan kali ini terdengar suara tangisan pelan. Tangisan anak kecil. Doni gemetar. Dengan tangan berkeringat, ia mencongkel gembok itu. Butuh beberapa menit. Akhirnya, gembok terbuka. Pintu berderit pelan saat ia dorong. Ruangan itu lebih gelap dari biasanya. Bau amis menyengat lebih kuat. Dan di tengah ruangan, ada lingkaran simbol aneh dilukis dengan cairan merah mengering. Di tengah lingkaran itu berdiri baskom hitam. Di dalamnya, bukan lagi cairan, tapi bulu walet bercampur sesuatu yang lebih mengerikan. Potongan rambut, kuku, dan kain kecil bermotif anak-anak. Doni mundur perlahan. Tiba-tiba, pintu di belakangnya tertutup sendiri. Brak, lampu merah menyala terang. Burung walet berputar liar, menabrak dinding. Dan di sudut ruangan, sosok hitam tinggi itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya seperti bayangan pekat. Wajahnya tidak terlihat, tapi matanya merah menyala. Dan suaranya berat. Perjanjian belum lunas. Doni terjatuh. Kami cuma pekerja, saya tidak tahu apa-apa. Sosok itu bergerak mendekat tanpa suara langkah. Kau sudah melihat. Doni menjerit saat sesuatu mencengkram kakinya dari bawah papan lantai. Tangan kecil, dingin, basah. Pagi harinya, warga dikejutkan kabar baru. Doni ditemukan pingsan di depan gedung walet, sendirian, dengan bekas cakar panjang di kedua kakinya. Ia tidak bisa berjalan dan hanya mengulang satu kalimat dengan suara pelan. Dia minta anak. Dia minta anak. Sementara itu, Pak Rudi berdiri di lantai 5, menatap lingkaran simbol yang kini kembali basah. Di tengahnya muncul retakan kecil di lantai kayu. Dari retakan itu, terdengar suara tawa kecil, anak kecil, dan Pak Rudi berbisik pelan. Satu lagi. Sabar. Di rumahnya, anak Pak Rudi mulai demam tinggi. Dan di langit sore itu, ribuan walet berputar di atas rumahnya. Tidak menuju gedung, tapi mengitari atap rumahnya. Seolah-olah menunggu sesuatu. Sejak Doni ditemukan pingsan, suasana di sekitar gedung walet berubah. Orang-orang mulai berbisik. Tentang suara tangisan. Tentang mata merah di lantai 5, tentang Arman yang hilang tanpa jejak. Tapi panen tetap harus berjalan. Dan musim panen kali ini berbeda. Bau yang tidak wajar. Pagi itu, para pekerja sudah berdiri di depan gedung dengan wajah tegang. Tidak ada lagi candaan seperti biasanya. Begitu pintu dibuka, bau amis langsung menyergap. Lebih tajam dari sebelumnya. Bukan seperti bangkai tikus. Bukan seperti darah ayam.
tapi seperti darah manusia yang dibiarkan semalaman. Beberapa pekerja menutup hidung. "Saya nggak kuat, Pak." Salah satu dari mereka mundur. Pak Rudi berdiri di depan, wajahnya datar. "Itu cuma sarang basah. Cepat kerja." Mereka naik satu persatu. Di lantai 1 sampai 3 semuanya terlihat normal. Tapi saat mencapai lantai 4, beberapa sarang terlihat aneh. Warnanya kemerahan dan meneteskan cairan tipis. Tetes, tetes. Seperti belum benar-benar kering. "Pak, ini biasanya nggak begini," kata salah satu pekerja. Pak Rudi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah tangga lantai 5. Seolah menunggu sesuatu. Panen yang berubah jadi teror. Ketika mereka mulai memanen sarang di lantai 4, tiba-tiba suara speaker walet mati sendiri. Gedung menjadi sunyi. Sunyi yang terlalu pekat. Lalu, suara kepakan ribuan sayap meledak bersamaan. Walet berputar liar, menabrak dinding, menabrak kepala para pekerja. Lampu merah berkedip cepat. Salah satu pekerja berteriak, "Ada yang pegang kaki saya!" Ia terjatuh, tubuhnya kejang. Matanya melotot ke atas, mulutnya berbusa. Lalu suaranya berubah. Bukan lagi suaranya sendiri, tapi suara kecil, seperti anak-anak. Dingin, gelap, lapar. Semua orang panik. 2 pekerja lain tiba-tiba ikut jatuh bersamaan. Mereka menggaruk-garuk lantai kayu, seolah mencoba keluar dari sesuatu di bawahnya. "Buka, buka, buka!" Suara mereka serempak, dan bau amis semakin kuat. Beberapa pekerja lari turun tangga. Ada yang muntah, ada yang menangis. Hanya Pak Rudi yang tetap berdiri. Diam, menatap mereka dengan wajah tegang. Retakan di lantai 5. Tanpa aba-aba, Pak Rudi naik ke lantai 5. Sendirian. Ia membuka pintu yang seharusnya terkunci. Di dalam, lingkaran simbol itu kini benar-benar basah. Retakan di tengah lingkaran melebar. Dari dalam retakan itu keluar cairan hitam kental. Dan suara tangisan semakin jelas. "Janji, janji." Pak Rudi berlutut. Tangannya gemetar. "Aku sudah beri, sudah 2. Tawa kecil terdengar. "Belum cukup." Tiba-tiba dinding bergetar. Walet berhenti berputar. Senyap total. Lalu terdengar satu kalimat yang membuat wajah Pak Rudi pucat. "Yang satu lagi, milikmu." Anak yang mulai berubah. Di rumah, anak Pak Rudi yang masih berusia 7 tahun semakin demam. Suhu tubuhnya tinggi, tapi kulitnya terasa dingin. Ia mulai berbicara sendiri. Istrinya yang menjaga semakin ketakutan. "Nak, kamu ngomong sama siapa?" Anaknya menoleh pelan. Matanya sayu. "Teman di atap, Bu." "Atap mana?" "Yang hitam. Dia bilang mau ajak aku lihat burung." Istrinya langsung menutup jendela kamar, tapi suara kepakan terdengar jelas di atas genteng. Krek, krek. Seperti ada sesuatu berjalan di atas atap. Malam itu, anak mereka berdiri di atas kasur, menatap langit-langit kamar, tersenyum, dan berbisik. Sebentar lagi panen besar. Kerasukan massal. Di gedung walet, 3 pekerja yang tadi kejang tiba-tiba sadar bersamaan. Tapi bukan kesadaran biasa. Mereka berdiri perlahan, serempak, wajah mereka kosong. Lalu mereka berjalan ke arah tangga lantai 5. Pak Rudi yang turun terdiam melihat mereka. "Kalian mau kemana?" Tidak ada jawaban. Mereka terus naik. Langkahnya pelan, sinkron. Saat sampai di lantai 5, mereka berdiri mengelilingi lingkaran simbol.
Lalu secara bersamaan, mereka menggigit tangan masing-masing sampai berdarah. Darah menetes ke dalam lingkaran. Retakan itu menganga lebih lebar. Dari dalamnya terlihat sesuatu bergerak, seperti tangan kecil mendorong keluar. Pak Rudi panik. "Berhenti, berhenti!" Tapi para pekerja itu tersenyum bersamaan. Dan dengan suara yang sama, mereka berkata, "Tumbal mendekat." Tiba-tiba mereka pingsan bersamaan. Sunyi kembali pekat. Konflik rumah tangga yang memuncak. Malam itu akhirnya istri Pak Rudi menuntut jawaban. "Apa yang kamu lakukan di gedung itu?" Pak Rudi terdiam. Air matanya hampir jatuh tapi ia menahannya. "Aku cuma ingin kita kaya." "Dengan cara apa? Anak kita hampir mati." Pak Rudi membentak. "Kalau bukan karena ini, kita sudah di jalanan." Istrinya menangis. "Aku lebih pilih miskin daripada kehilangan anak." Kata-kata itu membuat Pak Rudi terdiam lama. Tapi sebelum ia sempat menjawab, anak mereka tertawa keras di dalam kamar. Tawa yang bukan milik anak kecil. Tawa yang sama seperti di lantai 5. Pak Rudi dan istrinya berlari masuk. Anak itu duduk di tengah kasur. Matanya merah samar. Dan di tangannya ada bulu walet berlumur cairan hitam. Ia menatap ayahnya. Dia bilang waktunya dekat ya. Keesokan paginya satu kabar menggemparkan warga. Salah satu pekerja yang kerasukan ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya pucat. Tidak ada luka luar. Tapi dari mulutnya keluar bulu-bulu walet basah. Dan di gedung walet, sarang yang dipanen hari itu mencapai jumlah terbesar sejarah terbesar. Lebih banyak, lebih tebal, lebih merah. Pak Rudi berdiri di lantai 5, menatap retakan yang kini cukup besar untuk memasukkan tangan. Dari dalamnya, terdengar suara pelan. "Satu lagi." Dan di rumah, anaknya berhenti demam. Tapi kini setiap malam ia berjalan dalam tidur, menuju pintu, seolah ingin pergi ke suatu tempat. Tempat yang sama, dengan asal bau amis itu. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit hitam tanpa bintang. Dan untuk pertama kalinya sejak gedung walet itu berdiri, Pak Rudi terlihat takut. Bukan takut pada orang, tapi takut pada sesuatu yang ia tahu sedang menagih janji. Awal mula semua ini. 2 tahun lalu, Pak Rudi hampir bangkrut total. Utang menumpuk, bank mengancam menyita rumah, anak dan istrinya harus pindah jika semuanya gagal. Saat itulah seseorang datang. Seorang pria tua yang tidak dikenal warga sekitar. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, matanya tajam seperti tidak pernah berkedip. Ia datang saat maghrib, tanpa suara kendaraan, tanpa salam. "Kamu mau gedung waletmu penuh dalam 1 tahun?" tanyanya langsung. Pak Rudi mengira ia sedang ditipu. Tapi pria itu menyebut angka utang Pak Rudi dengan tepat, bahkan tahu jumlah tabungan terakhirnya. Ada cara cepat, tapi tidak gratis. Pak Rudi diam. "Apa syaratnya?" Pria itu tersenyum tipis. "Kamu hanya perlu memberi makan penunggunya." "Penunggu apa?" "Yang tinggal di tempat tinggi, yang suka gelap, yang suka bau darah." Pak Rudi sempat agu. Tapi ketika pria itu berkata, "Kalau tidak, rumahmu hilang dalam 3 bulan, hati Pak Rudi goyah. Dan malam itu, ia mengikuti pria itu ke atas gedung walet yang belum selesai dibangun. Mereka naik hingga ke atap. Angin malam berhembus kencang. Pria tua itu menggambar lingkaran dengan cairan merah di atas lantai semen yang belum kering. Ia membawa baskom hitam dan sebilah pisau kecil. "Kamu mau kaya?" Pak Rudi mengangguk. "Potong tanganmu." Tanpa berpikir panjang, Pak Rudi menyayat telapak tangannya. Darah menetes ke dalam baskom.
Pria tua itu mencampur darah itu dengan bulu walet kering dan sesuatu yang berbau busuk. Lalu ia mengenadah ke langit. Tiba-tiba, ribuan walet berputar di atas mereka. Padahal saat itu belum ada walet yang bersarang. Langit seperti dipenuhi bayangan hitam. Pria tua itu berbisik, "Kami panggil kau yang tinggal di celah gelap. Datang dan terima makanmu." Angin berhenti mendadak. Sunyi total. Lalu terdengar suara. Bukan dari langit, bukan dari bawah, tapi dari dalam baskom. Suara kecil, tertawa. Pak Rudi ingin lari, tapi pria tua itu mencengkeram lengannya kuat. Sudah mulai. Dari dalam baskom, cairan darah itu bergetar. Lalu terdengar suara berat seperti dua suara berbicara bersamaan. "Apa yang kau beri?" Pria tua menjawab, "Darahnya dan janji." Suara itu tertawa panjang. "Janji apa?" Pria tua menoleh kepada Pak Rudi. "Katakan." Dengan suara gemetar, Pak Rudi berkata, "Aku beri makan setiap panen." Suara itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tidak cukup." Angin tiba-tiba berputar kencang. Walet berterbangan liar. Suara itu kembali berbicara. "Kami mau yang hidup." Pak Rudi membeku. "Maksudnya?" "Tumbal." Pria tua berbisik cepat. "Hanya satu tiap masa panen besar. Setelah itu, lancar selamanya." Pak Rudi gemetar. "Orang luar?" tanyanya pelan. Suara itu tertawa. "Kami tidak pilih, tapi kami suka yang dekat." Langit seperti retak oleh suara kepakan ribuan sayap. Dan saat Pak Rudi menoleh, ia melihat sosok hitam tinggi berdiri di ujung atap. Matanya merah, menatap lurus ke arahnya. Perjanjian darah dimulai. Kembali ke masa kini. Di rumah, anak Pak Rudi kini mulai berjalan keluar kamar setiap tengah malam. Tanpa sadar, menuju pintu depan, seolah dipanggil. Istrinya menangis setiap malam. "Mas, hentikan ini." Pak Rudi kini mulai sadar, yang diminta bukan sekedar pekerja, bukan sekedar orang hilang. Makhluk itu ingin sesuatu yang lebih dekat, lebih berharga. Penagihan. Malam itu, suara kepakan terdengar lagi di atap rumah. Krek, krek. Langkah kecil terdengar di atas genteng. Pak Rudi naik ke loteng dengan senter. Saat ia membuka pintu menuju atap, ia melihat anaknya berdiri di ujung genteng, menghadap langit. Angin malam meniup rambutnya. Di sekelilingnya, walet berputar membentuk lingkaran. "Turun!" teriak Pak Rudi panik. Anaknya menoleh perlahan, matanya merah samar. Dia bilang, "Waktunya bayar ya." Tiba-tiba, sosok hitam itu muncul di belakang anaknya. Lebih jelas dari sebelumnya. Tingginya hampir 2 kali manusia biasa. Tubuhnya seperti asap padat. Dan suaranya kini terdengar langsung di telinga Pak Rudi. "Kau janji beri yang hidup." Pak Rudi jatuh berlutut di atap. "Ambil aku saja." Tawa panjang menggema. "Kau sudah kami makan sedikit demi sedikit." Sosok itu mengangkat tangan panjangnya. Anak Pak Rudi hampir kehilangan keseimbangan. Istrinya berteriak dari bawah. Pak Rudi merangkak cepat dan menarik anaknya menjauh tepat sebelum ia jatuh. Tapi saat ia memeluk anaknya, ia melihat sesuatu di tangan anak itu. Bekas sayatan kecil di telapak tangan. Darah segar. Perjanjian darah telah disentuh lagi. Pria tua yang dulu membuat perjanjian muncul lagi di depan rumah. Tanpa suara, tanpa jejak kendaraan. "Kamu sudah tahu sekarang," katanya tenang. Pak Rudi mencengkeram kerah bajunya. "Kau bilang cuma satu tiap panen." Pria tua itu tersenyum tipis. "Kamu tidak dengar baik-baik. Kami suka yang dekat." Pak Rudi gemetar. "Apa yang harus aku lakukan?" Pria tua itu menatap ke arah anaknya yang berdiri di pintu. "Kamu bisa ganti, tapi bayar lebih mahal." "Dengan apa?" Pria tua itu berbisik pelan. "Dengan seluruh gedung itu dan semua yang ada di dalamnya." Di kejauhan, terdengar suara retakan keras dari arah gedung walet.
seperti kayu patah dari dalam, dan ribuan walet terbang keluar bersamaan, meninggalkan bangunan itu berputar dalam kesunyian. Perjanjian darah telah aktif, dan kini pilihan ada di tangan Pak Rudi, mengorbankan gedungnya atau anaknya. Sejak malam di atas genteng itu, anak Pak Rudi tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Demamnya turun, tubuhnya sehat, tapi ada sesuatu yang berubah. Matanya sering kosong, dan ia kini sering tersenyum sendiri. Dia tidak jahat ya. Suatu sore, Pak Rudi duduk di ruang tamu memperhatikan anaknya yang sedang menggambar. Awalnya biasa saja, tapi ketika Pak Rudi mendekat, tangannya gemetar. Di kertas itu tergambar sosok tinggi hitam, tanpa wajah, dengan mata merah. Dan di sampingnya, gambar dirinya sendiri, berdiri kecil di sebelah makhluk itu. "Kamu gambar apa, Nak?" Anaknya menoleh pelan. "Temanku." "Teman dari mana?" "Dari atas." "Atas mana?" "Yang bau amis itu." Darah Pak Rudi terasa berhenti mengalir. Anaknya tersenyum kecil. "Dia tidak jahat ya. Dia cuma lapar." Gangguan yang semakin nyata. Malam-malam berikutnya semakin buruk. Piring di dapur sering jatuh sendiri. Lampu kamar anaknya menyala padahal saklar mati. Dan suara kepakan walet kini terdengar jelas di dalam rumah. Bukan di luar, bukan di atap, tapi seperti berputar-putar di langit-langit ruang tamu. Istri Pak Rudi mulai kehilangan kesabaran. "Kita harus minta tolong orang pintar lain. Ini bukan cuma soal uang lagi." Pak Rudi akhirnya mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar menyesal. Usaha penyelamatan. Mereka mendatangi seorang ustadz yang dikenal bisa menangani gangguan makhluk halus. Rumah ustadz itu sederhana, tenang, berbeda dengan suasana rumah mereka yang selalu terasa pengap. Begitu melihat anak Pak Rudi, wajah ustadz itu berubah. Ia tidak langsung menyentuhnya, hanya menatap lama. "Kapan perjanjiannya dibuat?" tanyanya pelan. Pak Rudi terdiam. Istrinya menangis. "Sudah hampir 2 tahun. Ustadz itu menarik napas panjang. "Yang mengikat bukan hanya kamu, tapi darah." Pak Rudi menunduk. "Bisa dilepas?" Ustadz itu tidak langsung menjawab. Ia membaca doa pelan, lalu meminta anak itu duduk di depannya. Anaknya menatap Ustadz itu tanpa ekspresi. Tiba-tiba ia tertawa. Tawa berat, bukan suara anak kecil. "Dia tidak bisa ambil, dia bukan yang panggil." Tubuh anak itu tegang, matanya memerah, suaranya berubah. "Kami sudah dekat." Istrinya menjerit. Pak Rudi mencoba memeluk anaknya, tapi tubuh anak itu terasa dingin seperti es. Ustadz itu membaca doa lebih keras. Anak itu berteriak kesakitan. Suara kepakan terdengar di seluruh ruangan, padahal tidak ada burung. Jendela bergetar, lampu pecah, dan tiba-tiba anak itu pingsan. Sunyi. Peringatan. Ustadz itu berkeringat deras. Ini bukan gangguan biasa, ini perjanjian. "Bagaimana caranya lepas?" tanya Pak Rudi putus asa. "Kamu harus putus sumbernya." "Gedung itu?" Ustadz itu mengangguk. "Dan apapun yang ada di dalam lantai paling atas." Pak Rudi langsung teringat retakan di lantai 5, lingkaran simbol, baskom hitam, dan suara dari dalam celah kayu. Ustadz itu melanjutkan, "Kalau tidak dihentikan, bukan hanya anakmu." Pak Rudi terdiam. "Lalu siapa?" Ustadz menatapnya dalam. "Semua yang satu darah denganmu." Tumbal semakin dekat. Malam itu anak Pak Rudi tidur dengan tenang. Terlalu tenang. Tengah malam, Pak Rudi terbangun karena suara langkah kecil. Anaknya berjalan keluar kamar. Kali ini matanya terbuka, tapi kosong. Ia membuka pintu rumah dan berjalan ke arah gedung walet, tanpa alas kaki. Pak Rudi mengejar dengan panik. "Berhenti!" Anaknya terus berjalan, seolah tidak mendengar. Saat mereka sampai di depan gedung walet,
pintu gedung walet terbuka sendiri. Pelan, berderit. Dari dalam terdengar suara bisikan ramai, seperti banyak anak kecil berbicara bersamaan. Masuk, masuk, panen. Pak Rudi memeluk anaknya dari belakang. Tubuh anak itu kaku, dingin, dan dari dalam gedung, sosok hitam itu muncul di ambang pintu. Lebih jelas dari sebelumnya. Kini Pak Rudi bisa melihat bentuk wajahnya samar, kosong, seperti tengkorak tanpa kulit. Kami sudah tunggu. Pak Rudi berteriak, "Aku bakar gedung ini kalau kau sentuh dia." Sosok itu tertawa pelan. Bakar, kami tetap di dalam. Lantai gedung bergetar, retakan di lantai 5 terdengar membelah lebih lebar, dan bau amis menyebar hingga ke halaman. Anak Pak Rudi berbisik pelan. Dia bilang kalau bukan aku, ayah. Pak Rudi menatap sosok itu dengan mata penuh air. "Apa kau mau aku?" Makhluk itu tidak menjawab, tapi ribuan walet keluar dari gedung secara bersamaan, terbang mengelilingi mereka. Langit seperti menjadi hitam total, dan dalam pusaran burung itu terdengar suara berat. Panen besar terakhir. Segera. Keesokan harinya, retakan di lantai 5 semakin besar. Papan kayu mulai melengkung ke dalam, seolah ada ruang kosong besar di bawahnya. Beberapa pekerja menolak kembali bekerja. Gedung itu kini hampir kosong, tapi sarang walet di dalamnya lebih banyak dari sebelumnya, lebih merah, lebih tebal. Pak Rudi berdiri di depan gedung dengan wajah pucat. Ia tahu waktunya hampir habis. Jika ia ingin menyelamatkan anaknya, ia harus menghentikan semuanya sebelum panen berikutnya. Karena suara terakhir yang ia dengar malam itu masih terngiang di telinganya. Saat panen dimulai, satu akan tinggal. Hari panen itu akhirnya tiba. Langit sejak pagi sudah gelap meski belum hujan. Udara terasa berat. Burung-burung walet tidak terbang jauh seperti biasanya. Mereka hanya berputar rendah di sekitar gedung, seperti menunggu aba-aba. Pak Rudi berdiri di depan gedung dengan wajah pucat. Hari itu ia sudah mengambil keputusan. Panen ini akan jadi yang terakhir. Apapun yang terjadi. Gedung yang terasa hidup. Tidak banyak pekerja yang datang. Hanya 2 orang yang masih berani. Sisanya menolak. Begitu pintu gedung dibuka, bau amis langsung menyerang lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan membuat salah satu pekerja muntah di depan tangga. Lantai 1 sampai 3 terlihat normal. Tapi saat mereka sampai lantai 4, semua terdiam. Sarang walet menutupi hampir seluruh dinding. Tebal, basah, dan warnanya bukan lagi putih kekuningan, melainkan merah gelap. Seperti bercampur darah segar. Tetesan cairan jatuh perlahan dari beberapa sarang. Tetes, tetes. Seolah gedung itu berkeringat darah. Salah satu pekerja berbisik, "Pak, ini nggak beres." Pak Rudi menatap ke atas, ke lantai 5, tempat retakan itu berada. "Hari ini selesai," katanya pelan. Retakan yang menganga. Saat Pak Rudi naik ke lantai 5, tangga kayu terasa berbeda. Seperti bergetar halus. Pintu terbuka sendiri sebelum ia menyentuhnya. Ruangan itu kini jauh lebih gelap. Lingkaran simbol yang dulu digambar sudah tidak jelas bentuknya. Karena seluruh lantai tengah telah retak besar. Lubang itu kini selebar 2 meter. Dari dalamnya keluar udara dingin bercampur bau busuk yang menusuk. Dan terdengar suara, bukan lagi tangisan, tapi banyak suara. Seperti puluhan anak kecil berbisik bersamaan. Panen, panen, panen. Pak Rudi gemetar. Ia tahu, ini saatnya. Konfrontasi dimulai. Tiba-tiba suara kepakan ribuan walet meledak dari dalam ruangan. Burung-burung masuk melalui lubang ventilasi secara bersamaan. Tapi mereka tidak bersarang. Mereka berputar membentuk lingkaran di atas retakan. Pak Rudi berdiri tepat di tepinya. Dan dari dalam lubang, sosok hitam itu muncul perlahan. Tubuhnya kini terlihat lebih jelas. Panjang, kurang lebih 3 meter. Lengan terlalu panjang.
dan wajahnya seperti tengkorak tanpa mata. Tapi dari rongga kosongnya keluar cahaya merah samar. "Kau datang, Nya." Suaranya berat dan menggema. Pak Rudi menahan takut. "Ambil aku, lepaskan anakku." Makhluk itu tertawa. Suara tawanya membuat papan lantai bergetar. "Kami sudah makan darahmu 2 tahun. Kau bukan lagi cukup." Pak Rudi berteriak marah. "Kau bohong. Katanya 1 tiap panen besar. Kau tidak pernah tanya. Sampai kapan?" Lubang di lantai tiba-tiba bergerak. Seperti ada sesuatu yang merayap di dalamnya. Dan dari dalam kegelapan itu muncul tangan-tangan kecil. Puluhan meraih ke atas. Keluarga datang. Tiba-tiba terdengar teriakan dari bawah. Istri Pak Rudi masuk ke dalam gedung sambil menarik anak mereka. "Mas, dia jalan lagi sendiri." Anak mereka berjalan pelan menaiki tangga. Matanya kosong. Mulutnya tersenyum tipis. Sosok hitam itu menoleh. Yang dekat. Yang manis. Pak Rudi panik. "Jangan naik!" teriaknya. Tapi anak itu terus berjalan. Setiap langkahnya membuat papan tangga berderit keras, seolah gedung itu menyambutnya. Saat anak itu sampai lantai 5, walet berhenti berputar. Sunyi total. Makhluk itu membungkuk, seperti menyambut. Sudah waktunya. Pengorbanan. Pak Rudi mengambil jerigen bensin yang sudah ia siapkan. Ia menyiramkannya ke seluruh lantai 5. Ke simbol, ke sarang-sarang merah, ke arah retakan. Istrinya menjerit. "Mas, jangan!" Makhluk itu menggeram. Untuk pertama kalinya terdengar marah. "Kau berani?" Pak Rudi memeluk anaknya, menatap makhluk itu dengan mata basah. "Perjanjian kita di atas gedung ini, maka berakhir juga di sini." Ia menyalakan korek api. Angin dalam ruangan tiba-tiba berputar kencang. Tangan-tangan kecil dari lubang meraih lebih cepat, hampir menyentuh kaki anaknya. Dan tepat sebelum api dijatuhkan, makhluk itu berteriak keras. Suaranya memecahkan kaca ventilasi. "Kami ambil semuanya." Api jatuh. Gedung terbakar. Api langsung menyambar bensin. Ledakan kecil terjadi. Api menjalar cepat ke dinding kayu. Sarang-sarang walet terbakar, mengeluarkan bau sangat menyengat. Walet berhamburan keluar gedung dalam jumlah tak terhitung. Makhluk hitam itu menjerit. Tubuhnya seperti tersobek api. Retakan di lantai mengeluarkan cahaya merah menyala. Gedung berguncang keras. Pak Rudi menggendong anaknya dan menarik istrinya turun tangga secepat mungkin. Di belakang mereka, teriakan makhluk itu bercampur dengan suara ratusan anak kecil menangis. Saat mereka berhasil keluar, lantai 5 runtuh ke dalam. Gedung itu terbakar hebat. Api membumbung tinggi ke langit gelap. Setelah api, warga berdatangan. Pemadam kebakaran datang terlambat. Gedung itu hampir habis total. Hanya tersisa rangka hitam dan asap tebal. Anak Pak Rudi pingsan, tapi nafasnya normal. Matanya tidak lagi merah. Senyumnya hilang. Dan untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu, bau amis itu tidak ada. Pak Rudi jatuh berlutut di depan gedung yang terbakar. Air matanya jatuh deras. Ia tidak tahu apakah semuanya benar-benar berakhir atau justru baru dimulai. Karena saat api hampir padam, dari dalam puing lantai 5, terdengar satu suara kecil. Pelan, berbisik. Panen belum selesai. Api memang telah membakar hampir seluruh gedung walet itu. Atapnya runtuh, dindingnya hitam hangus, jendelanya kosong tanpa kaca. Orang-orang mengira semuanya sudah selesai. Makhluk itu pasti ikut musnah bersama api. Tapi mereka salah, karena bau amis itu kembali muncul 3 hari setelah kebakaran. Puing-puing gedung masih dibiarkan begitu saja. Garis polisi sudah dilepas. Warga mulai berani mendekat, sekedar ingin melihat sisa bangunan yang dulu menghasilkan uang paling besar di kota kecil itu. Namun setiap sore, walet masih berputar di atasnya.
Tidak masuk, tidak pergi jauh. Hanya berputar, seperti menunggu. Pak Rudi mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir. Anaknya sudah tidak berjalan saat tidur lagi. Tidak ada suara di atap rumah. Tidak ada bisikan. Tapi, malam ketiga setelah kebakaran, ia terbangun oleh suara retakan. Krek, krek. Bukan dari rumahnya, tapi dari arah gedung. Padahal jaraknya hampir 200 meter. Suara itu jelas, seperti kayu yang dipaksa patah dari dalam. Keesokan paginya, Pak Rudi mendatangi puing gedung sendirian. Ia tidak tahu kenapa, seolah ada yang memanggilnya. Langkahnya terasa berat saat menginjak abu yang masih berwarna keabu-abuan. Lantai 5 sudah runtuh, tapi bagian tengah bangunan anehnya tidak hancur total, seperti ada sesuatu yang menahan dari bawah. Ia mendekat dan melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Di tengah puing, tepat di lokasi retakan dulu, tanahnya amblas membentuk lingkaran. Abunya tidak menyentuh bagian itu, seolah ada lubang kosong di bawahnya. Dan dari dalam lingkaran itu, tercium bau amis yang lebih tajam dari sebelumnya. Pak Rudi mundur perlahan. Tiba-tiba, tanah di lingkaran itu bergerak. Retak kecil muncul. Krek, krek. Seperti sesuatu mendorong dari bawah. Pak Rudi terjatuh ke belakang. Dari celah tanah itu keluar asap hitam tipis. Dan suara yang sangat ia kenal. Tinggal sedikit. Malam itu, gangguan muncul lagi. Bukan di gedung, tapi di rumahnya. Anaknya terbangun dan duduk di ruang tamu, menatap pintu. Matanya normal, tapi wajahnya pucat. Yah, dia belum pergi. Pak Rudi merasa napasnya tercekat. "Kamu lihat lagi?" Anaknya mengangguk pelan. Dia marah. Lampu rumah tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Di dalam gelap terdengar suara goresan. Krrrt, krrrt. Suara yang sama seperti dulu di lantai 5, tapi kini berasal dari bawah lantai rumah mereka. Istrinya menjerit. Pak Rudi menyalahkan senter, dan mereka melihat retakan tipis memanjang di lantai keramik ruang tamu. Retakan itu mengarah lurus ke kamar anak mereka. Kebenaran yang terungkap. Keesokan harinya, Pak Rudi kembali mencari pria tua yang dulu membuat perjanjian. Ia menemukannya di pinggir sungai, duduk sendirian seperti sudah menunggu. "Kau bilang kalau gedungnya habis, selesai." Pria tua itu tersenyum tipis. "Kau pikir ia tinggal di kayu dan semen?" Pak Rudi terdiam. "Ia tinggal di perjanjian." "Apa maksudmu?" Pria tua itu menunjuk dada Pak Rudi. "Di sini." Pak Rudi gemetar. Api hanya menghancurkan sarangnya, tapi pintunya masih ada. Apa pintu? Retakan itu bukan di lantai, itu retakan di batas. Bulu kuduk Pak Rudi meremang. "Kalau mau benar-benar selesai," lanjut pria tua itu, "kau harus tutup pintunya dari dalam." "Bagaimana caranya?" Pria tua itu menatapnya dalam. "Kau harus turun." Malam itu, retakan di puing gedung semakin besar. Warga yang tinggal dekat mulai mendengar suara tangisan setiap pukul 2 dini hari. Dan walet kembali masuk ke dalam puing, padahal tidak ada lagi tempat bersarang. Di rumah, retakan lantai semakin panjang. Keramik mulai terangkat sendiri, dan dari celahnya keluar cairan hitam tipis. Bau amis menyebar cepat. Anak Pak Rudi berdiri di dekat retakan itu, menatapnya, seolah mendengar panggilan. Dia bilang, "Ayah harus turun sekarang." Pak Rudi menatap anaknya. "Ayah yang harus turun." Anaknya mengangguk pelan. "Kalau tidak, pintunya pindah ke sini." Retakan di lantai ruang tamu tiba-tiba melebar sedikit, cukup untuk terlihat kegelapan di bawahnya. Dan dari dalamnya terdengar suara berat. "Kau belum bayar lunas." Pak Rudi berdiri di tengah ruang tamu yang retak. Ia sadar, gedung itu bukan sumbernya. Gedung itu hanya wadah. Yang sebenarnya membuka jalan adalah dirinya. Perjanjian darah di atas genteng 2 tahun lalu, itu yang menjadi pintu. Dan pintu itu
kini mencari tempat baru. Rumahnya, anaknya, keluarganya. Di luar, walet kembali berputar membentuk lingkaran di atas rumahnya. Lebih rendah, lebih rapat, seolah menekan dari atas. Sementara di bawah lantai, retakan itu semakin menganga. Dan dari dalamnya terdengar satu kalimat terakhir malam itu. Turun, atau kami naik. Retakan di lantai ruang tamu itu kini selebar telapak tangan. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang mustahil. Bukan tanah, bukan fondasi rumah, melainkan kegelapan pekat yang terasa dalam, terlalu dalam untuk ukuran rumah satu lantai. Dan dari dalamnya, udara dingin terus mengalir naik, bercampur bau amis yang sudah sangat dikenal Pak Rudi. Ia berdiri menatap retakan itu lama. Istrinya memeluk anak mereka di sudut ruangan. "Apa yang akan kamu lakukan?" Suara istrinya bergetar. Pak Rudi tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Kalau aku tidak turun, dia yang akan naik. Turun ke dalam." Dengan senter di tangan, Pak Rudi berlutut di depan retakan. Ia menarik napas panjang, lalu menyentuh celah gelap itu. Dingin, bukan seperti lantai, lebih seperti menyentuh air yang sangat pekat. Saat tangannya masuk, retakan itu melebar sendiri, tanpa suara ledakan, tanpa runtuh. Hanya terbuka, seperti pintu yang selama ini menunggu disentuh. Istrinya menjerit, tapi Pak Rudi sudah memutuskan. Ia menoleh pada anaknya. "Jaga ibu." Anaknya tidak menangis, tidak berteriak, hanya berkata pelan, "Jangan dengarkan kalau dia bohong lagi ya." Pak Rudi mengangguk. Lalu ia turun. Ruangan tanpa pintu. Ia tidak jatuh. Ia seperti melangkah menuruni tangga yang tak terlihat. Gelap di sekelilingnya. Senter di tangannya hanya menerangi kabut tipis hitam. Beberapa langkah kemudian, ia tiba di sebuah ruangan. Luas. Dindingnya seperti kayu lapuk bercampur tanah. Tapi tidak ada pintu, tidak ada tangga, tidak ada jalan keluar. Hanya ruangan melingkar dengan satu lubang besar di tengah lantai. Lubang yang sama seperti di lantai 5 gedung walet dulu. Dan di sekeliling dinding tergantung sarang-sarang walet. Tapi bukan dari air liur burung, melainkan seperti anyaman rambut dan tulang kecil. Jantung Pak Rudi berdegup keras. "Ini sumbernya," bisiknya. Tiba-tiba suara itu menggema. "Kau akhirnya turun." Kabut hitam berkumpul di tengah ruangan, membentuk sosok tinggi yang selama ini menghantuinya. Kini lebih jelas, tubuhnya bukan asap lagi, melainkan tumpukan bayangan yang bergerak. Di dalam bayangan itu, terlihat wajah-wajah kecil, anak-anak, mata kosong, mulut terbuka, berbisik bersamaan. "Apa kau sebenarnya?" teriak Pak Rudi. Makhluk itu mendekat tanpa menyentuh lantai. "Kami adalah yang kau beri makan." "Aku tidak pernah beri anak-anak." Makhluk itu tertawa. "Setiap darah yang kau beri membuka jalan. Setiap ketakutan yang kau rasakan menguatkan kami." Pak Rudi menggeleng. Perjanjian kita cuma soal panen. Perjanjian tidak pernah cuma satu arah. Dinding ruangan mulai bergerak pelan, seperti berdenyut. Makhluk itu menunjuk lubang di tengah ruangan. Disitulah semua yang hilang. Pak Rudi melihat bayangan tangan kecil muncul dari dalamnya. Arman, pekerja yang meninggal, dan mungkin lebih banyak lagi. "Kalau aku hancurkan tempat ini," makhluk itu tersenyum, "kau tidak bisa keluar tanpa pintu." Pak Rudi baru sadar, memang tidak ada pintu. Tidak ada retakan seperti di atas. Tidak ada jalan kembali. Ia terjebak. Makhluk itu mendekat sangat dekat. Wajah tengkoraknya hanya beberapa senti dari wajah Pak Rudi. "Berikan dirimu sepenuhnya, maka keluargamu aman." "Aku tidak percaya. Kau bohong." "Kami hanya menepati janji." Suara anaknya tiba-tiba terdengar di kepala Pak Rudi. "Jangan dengarkan kalau dia bohong lagi." Pak Rudi menatap sekeliling ruangan. Sarang-sarang aneh itu,
lubang hitam di tengah. Ia sadar sesuatu. Makhluk ini kuat karena diberi makan, diberi rasa takut, diberi keserakahan, dan pintunya bukan kayu atau tanah. Dan perjanjian dibuat dengan darah. Perlahan, Pak Rudi mengambil pisau kecil yang dulu ia simpan di sakunya. Pisau yang sama jenisnya seperti saat ritual 2 tahun lalu. Makhluk itu menyeringai. Akhirnya. Tapi kali ini, Pak Rudi tidak menyayat tangannya. Ia menusukkan pisau itu ke telapak tangannya dalam-dalam. Darah mengalir deras. Ia berjalan menuju dinding ruangan. Dan dengan darahnya sendiri, ia menghapus simbol-simbol yang terukir samar di tanah dan kayu lapuk itu. Simbol yang dulu dibuat untuk membuka jalan. Makhluk itu menjerit, "Apa yang kau lakukan? Aku yang buka, aku juga yang tutup." Dinding mulai retak lebih hebat. Lubang di tengah ruangan bergetar keras. Wajah-wajah di tubuh makhluk itu mulai berteriak, "Berhenti!" Pak Rudi terus menghapus, terus mencoret, mengacak simbol-simbol itu dengan darahnya sendiri. Ruangan mulai runtuh. Akhir perjanjian. Makhluk itu menyerang. Lengan panjangnya menembus dada Pak Rudi. Dingin, menusuk. Tapi Pak Rudi tetap berdiri, sambil tersenyum pahit. "Ambil aku," tapi pintunya tertutup. Simbol terakhir terhapus. Lubang di tengah ruangan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Seperti ditelan. Makhluk itu menjerit panjang. Tubuhnya retak. Cahaya merah padam. Dan ruangan itu hancur dalam gelap. Di atas, retakan di lantai rumah Pak Rudi tiba-tiba menutup sendiri. Keramik kembali rapat. Bau amis hilang. Walet yang berputar di langit mendadak terbang menjauh. Istri Pak Rudi menjerit ketika retakan itu lenyap. Tapi Pak Rudi tidak pernah muncul kembali. Hanya pisau kecilnya yang tergeletak di lantai ruang tamu, dengan bercak darah yang perlahan mengering. Anaknya berdiri diam, menatap lantai yang kini utuh. Dia sudah tutup pintunya, Bu. Istrinya menangis, memeluk anaknya erat. Puing di dung walet akhirnya diratakan. Tidak ada lagi bau amis, tidak ada lagi suara tangisan. Beberapa bulan berlalu, kehidupan kembali sederhana. Mereka pindah ke kota lain, memulai dari nol, tanpa gedung, tanpa panen besar, tanpa keserakahan. Namun, suatu malam, anak itu bermimpi. Ia berdiri di ruangan gelap, ruangan kosong, tanpa pintu, tanpa lubang, hanya satu suara pelan berbisik di kejauhan. Pintu bisa tertutup, tapi ingatan tidak pernah hilang. Anak itu bangun. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia menoleh ke jendela, dan untuk sesaat, ia melihat satu walet hitam bertengger di sana. Menatapnya, diam.